Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Asti Kartikarini, JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Baiklah, saya hari ini akan mencoba untuk menjabarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Latar belakang keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah: 1. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lagi, kita akan bertanya sebenarnya apa itu bantuan hukum? Bagaimana bantuan hukum? Siapa yang menjadi pemberi bantuan hukum? Dan siapa yang akan mendapatkan bantuan hukum itu sendiri? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Siapa yang jadi penerima bantuan hukum itu? Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Ya, berdasarkan undang-undang tentunya nomor 16 tahun 2011 ini. Kalau tadi kita menelaah latar belakang timbulnya atau keluarnya undang-undang ini, mari kita lihat apa sih yang menjadi tujuan pemerintah untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat ini. Tujuannya adalah mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Selanjutnya, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selanjutnya, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia. Juga untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu kesemuanya adalah menjadi tujuan dari pemberian bantuan hukum. Pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat untuk memenuhi keadilan, rasa keadilan dari masyarakat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya kita lanjutkan dengan apa yang menjadi hak dari penerima bantuan hukum. Hak yang didapat oleh penerima bantuan hukum adalah: 1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lanjut, nomor 2, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat. Nomor 3 yaitu mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini terdapat 3 hak dari penerima bantuan hukum yang harus dipahami selaku kita penerima bantuan hukum. Jadi kita tidak akan disia-siakan atau dibiarkan saja oleh pemberi bantuan hukum. Dengan catatan kita harus pintar saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan memberikan data-data untuk menjadi bahan saat kita melakukan permintaan bantuan hukum itu sendiri.
Kalau tadi terdapat hak dari penerima bantuan hukum, tentunya ada kewajiban bagi penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berkewajiban untuk menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum, sehingga proses pelaksanaannya akan berjalan lancar. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul yaitu, jenis layanan apa saja yang dapat dilayani untuk bantuan hukum ini? Di sini sudah dibuat bagan, yaitu ada dua jenis, yaitu jenis litigasi dan non litigasi. Bantuan dalam bentuk litigasi juga dibedakan di dalam 3 perkara, yaitu perkara pidana, perdata, dan hatun. Nah, di sini masing-masing bisa meminta bantuan kepada pemberi bantuan hukum apabila tersangkut permasalahan atau terkena permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana, tindak perdata, atau tindakan tata usaha negara. Selanjutnya, dalam bidang non-litigasi, apa saja yang bisa diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum? Banyak ya, di sini ada 9 kategori, yaitu penyuluhan hukum. Pihak dari OBH bisa memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, bisa melaksanakan konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, permohonan paling sedikit memuat identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimintakan bantuan. Yang ketiga yaitu permohonan bantuan hukum harus dilampiri surat-surat seperti surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum, dan dokumen yang berkenaan dengan perkara yang diminta bantuan. Jangka waktu pemberi bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya. Jadi di sini apabila perkara tersebut belum selesai, si penerima bantuan hukum mencabut surat kuasanya, maka berakhirlah proses pelaksanaan bantuan hukum. Kalau dari tadi kita membahas mengenai penerima bantuan hukum, sekarang kita akan membahas mengenai pemberi bantuan hukum. Adapun persyaratan untuk lembaga pemberi bantuan hukum yaitu 1. Berbadan hukum, 2. Terakreditasi, 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, 4. Memiliki pengurus, dan yang kelima memiliki program mengenai bantuan hukum. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, di Provinsi Bengkulu terdapat 10 organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Yang pertama yaitu Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIF. Yang kedua, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah. Yang ketiga, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan. Yang keempat, Perkumpulan LBH Bakti Alumni UNIF Cabang Curug. Yang kelima, Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu. Yang keenam, Perkumpulan LBH Bakti Alumni UNIF Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang ketujuh, Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong. Yang kedelapan, Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak. Yang kesembilan yaitu Pusat Bantuan Hukum Asia. Dan yang ke-10 yaitu Lembaga Bantuan Hukum Respublika.
Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu atau organisasi bantuan hukum pemberi bantuan hukum di Provinsi Bengkulu, yaitu yang sudah terakreditasi yang seperti kita sebutkan di atas tadi. Demikianlah materi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.